Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bi islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi ilma wa tawfiqan wa alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali masih dalam suasana liburan alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan dan mudah-mudahan untuk melaksanakan majelis kita di majelis santri community. Insyaallah hari ini pada tanggal 10 Syawal 1444 Hijriah. Masih insyaallah banyak waktu, nanti insyaallah akan ada tanya jawab juga yang ingin tanya jawab seputar bulan Syawal nanti masih bisa berikut, maka nanti bisa disiapkan materinya sekarang mudah-mudahan nanti. Dan tak lupa salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada umat kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kami segenap pengurus Masjid Positif mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum doa wa al-fayr. Mohon maaf yang banyak, semoga di sepanjang tahun nanti kita terus berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan informasi untuk kita seperti biasa insyaallah akan diserahkan untuk kelanjutan program Darus Sholihin binaan Ustaz Muhammad Abdul Nasir. Semoga kesempatan kita untuk memanfaatkan sangat baik. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita akan memulai kajian pada hari ini yang sudah memiliki buku 50 catatan doa bisa disiapkan di situ. Semoga kepada Ustaz Muhammad Abdul Nasir kami persiapan untuk memulai kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah bisa kembali melanjutkan kajian kita setiap Senin pertama dan ketiga di kali ini di bulan Syawal. Kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum qur'ani wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan ibu-ibu sekalian. Semoga sepanjang tahun Allah terus menjaga kita bisa terus istiqomah dalam beramal saleh. Baik, materi kita nanti masih melanjutkan 50 catatan tentang doa. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan 50 catatan tentang doa, kita lihat satu hadis tentang amalan puasa Syawal. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantas dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka karena kasiyamid dahar, maka itu seperti berpuasa setahun penuh. Baik, kita lihat hadis ini dari sisi tinjauan
peninjauan bahasa Arab. Nabi SAW katakan yang pertama, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya seperti puasa setahun penuh. Satu kebaikan itu ingat dibalas 10. Maka puasa Ramadan itu 1 bulan kali 10 sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 sama dengan 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2 12 bulan sama dengan 1 tahun. Nah, para ulama katakan, termasuk juga ulama Syafi'iyah, agar dapat pahala puasa tahun ini 2 syarat mesti dipenuhi. Untuk dapat puasa setahun penuh ini 2 syarat mesti dipenuhi. Ada 2 syarat untuk dapat ini ya ibu ya. Yang pertama, puasa Ramadan harus sempurna. Puasa Ramadan harus sempurna. Berarti yang masih punya qadha bayar qadha dulu. Bayar qadha dulu sampai lunas. Syarat pertama, kita lagi bahas ini Bu, dapat setahun penuh. Bukan kita mau bahas cuma dibolehkan puasa. Masalah boleh puasa, boleh-boleh saja Ibu. Enggak bayar qadha, mau puasa Syawal saja monggo, tapi enggak dapat ini. Kita mau bahas yang ini nih. Syarat yang kedua, puasanya di bulan Syawal. Puasanya di bulan Syawal. Yang penting masih di bulan Syawal. Bulan Syawal sampai tanggal berapa Bu? Sampai tanggal berapa? Mei. Sampai 21 Mei itu sudah Dzulqa'dah, berarti 20 Mei terakhir. Masih lama. Nanti kalau sudah dekat baru ketahuan cepat. Masih lama. Sekarang tanggal 1 tak? Mudah-mudahan tentang puasanya gak 20 hari. Ingat, puasanya di bulan Syawal. Tidak disyaratkan di sini, tidak disyaratkan langsung ini Idul Fitri tanggal 2 Syawal langsung sudah puasa. Enggak. Tidak dikasih syarat kayak gitu. Tidak dikasih syarat kita berturut-turut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 Syawal rampung. Enggak. Pokoknya di bulan Syawal
mau berturut-turut boleh. Sekarang puasa, nanti Jumat lagi mau puasa, Sabtu ada ditraktir jalan-jalan mau ke Gunung Kidul. Sudah dapat dosa, nanti ke depannya lagi, iya mau ke. Yang penting apa tadi? Sampai 20 Mei ini, ingat di kalendernya dicatat 20 Mei. Yang penting masih di bulan Syawal, diingat. Mudah ya. Tapi tadi dahulukan apa Bu? Qadha. Nyamur dulu Bu. Ini gak usah diprotes ini Bu. Kita kan lagi bahas ini. Puasa setahun penuh. Kan disuruh puasa Ramadan dulu, baru 6 hari di bulan Syawal. Seandainya ibu tetap ngotot, Ustaz, kalau saya tahu namanya saya masuk Ramadan, monggo. Tapi gak dapat ini. Monggo silahkan, tapi gak dapat puasa setahun penuh. Sadar puasanya sah, silahkan, tapi tidak dapat pahala puasa setahun penuh. Barangkali ada yang punya hutang puasa 12 hari karena di bulan Ramadan haidnya 2 kali, awal dan akhir bulan. Bisa. Foto apa itu? Disuruh foto dulu. Lebih-lebih lagi disuruh foto untuk orang yang tidak punya uzur, dia sengaja tidak puasa di bulan Ramadan. Dia sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib qadha. Mau saya kasih contoh kasusnya. Sengaja tidak puasa. Contoh, kemarin kan Idul Fitri di Indonesia 2 hari kan? Oh, di tempat saya 3 hari. Di desa saya itu 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, karena kirinya berbeda. Jika yang meyakini Sabtu puasa, Sabtu Lebaran, samanya Sabtu ya, terus dia sengaja tidak puasa hari Jumat Bu, hari Jumat sengaja tidak puasa, dosa. Kenapa dosa? Itu masih hari dia puasa. Gak boleh Kemis terakhir puasanya Jumat saya nggak puasa nih, nanti sholatnya Sabtu. Nggak bisa, nggak ada aturan kayak gitu. Mending milih Jumat sholat, berarti Jumat tidak puasa lagi. Daripada jangan milih saya sholatnya Sabtu saja Ustaz, tapi Jumatnya saya nggak puasa. Itu aturan dari mana? Dosa tuh, wajib qadha. Itu yang tadi saya bilang, dia tidak bisa melakukan puasa Syawal dulu tuh, karena dia tidak punya uzur. Dia tidak punya uzur itu, nggak bisa. Tetap dia harus puasa. Jumat puasa, walaupun ada yang sudah Lebaran, kemudian nanti dia hari Sabtunya baru dia itu sholat. Kalau dia milih Jumatnya sudah Lebaran, ya sudah, berarti tidak puasa, selesai hari Kamis itu terakhir hari puasanya. Itu. Jadi ingat 2 aturan ini syarat untuk dapat pahala puasa setahun penuh apa? Yang pertama, puasa Ramadannya sempurna dulu, qadha bayar dulu. Yang kedua apa? Puasanya yang penting di bulan Syawal, di awal Syawal boleh, di tengah-tengah Syawal boleh, akhir Syawal juga boleh, terserah. Dia belum pada Syawal, masih ada waktu. Tinggal berapa hari? 20 hari, masih lama. Insya Allah bisa
bisa jalan-jalan dulu, healing-healing. Karena hari ini hari libur terakhir, tanggal merah terakhir. Setelah itu baru puasa lagi. Ya masalah. Sudah itu ya. Jadi qada kalau diperhatikan terlebih dahulu. Walaupun qada tidak mesti harus lunas di bulan Syawal. Bisa di bulan Syawal, bisa nanti Dzulqa'dah, bisa Dzulhijjah dan seterusnya. Qada boleh ditunda-tunda, gak masalah, yang penting tidak sampai Ramadan berikutnya. Paham ya ibu ya? Demikian bagi ibu yang punya utang puasa banyak. Semoga Allah akan cepat lunas. Baik, kita lanjut di buku 50 catatan tentang doa. Sampai halaman berapa? 60? 53. Waktu terkabulnya doa. Baru mulai? Iya. Waktu terkabulnya doa. 1. Sepertiga malam terakhir atau waktu sahur. 2. Waktu pada hari Jumat. Bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah. Bisa jadi pula pada asar sampai tenggelam matahari. 3. Bulan Ramadan yang penuh berkah. 4. Pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. 5. Doa di antara azan dan iqamah. 6. Doa selesai sholat lima waktu. Bisa jadi setelah salam, ba'da zikir, bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Kita lihat yang pertama, sepertiga malam terakhir atau waktu sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabbi tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hadis di atas dengan berkata doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Ibnu Nawawi katakan pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Juga dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa atahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin." Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim menjadikan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Ibnu Battal berkata waktu tersebut adalah waktu yang mulia dan terdapat dorongan beramal di waktu tersebut. Allah memutuskan waktu itu dengan nuzulnya, turunnya Allah. Allah pun memberikan keistimewaan pada waktu tersebut dengan diijabainya doa dan diberi setiap yang diminta. Yang di sini disebut sepertiga malam terakhir. Malam itu kita hitung dari waktu maghrib masuk sampai subuh. Maghrib setengah 6 ya. Terus setengah 6 ya. Mudah sampai waktu subuh. Karena subuh 17.30, 4.30. Taruhlah di sini sekitar 10 jam ya, 10 sampai 11 jam. Tambah
Lihat, separuhnya separuh malam, tengah malam itu sekitar jam 11. 2-3 ya. Ini namanya separuh malam. Terus kalau sepertiga berarti 3 jam dikurang dari 4.30, jadi sekitar jam 1. Ini sepertiga malam terakhir. Nah, separuh malam ini baiknya sholat isya berakhir di sini, Bu. Hadisnya lebih kuat daripada sholat isya berakhir sampai subuh. Ya. Terus sepertiga malam terakhir dari sini sampai menjelang subuh, maka ibu dapati waktu bangun jam 3 saja atau setengah 4, itu sudah dapati sepertiga malam terakhir. Yang tadi disebutkan doa itu diijabahi karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Dekat subuh, nanti waktu terbaik untuk makan sahur. Kalau mau puasa Syawal, tidak mesti niat di malam hari. Beda dengan puasa Ramadan, Bu. Kalau puasa Ramadan wajib niat di malam hari. Karena Nabi SAW katakan malam yubayyidis siyam qabla al-fajri fa'usiyam lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum subuh tidak ada puasa untuknya. Sedangkan kalau puasa Syawal, misalnya ini jam 7 pagi ini ibu belum sarapan, belum melakukan pembatal puasa, dari jam 7 pagi baru niatan puasa Syawal, boleh niatannya dari jam 7 pagi, Bu, sampai ya nanti dia berbuat sampai maghrib, boleh. Malamnya gak niat. Tapi kalau ibu niatan qadha itu puasa wajib, Bu. Qadha itu harus niatnya di malam hari, gak bisa pagi-pagi baru dah saya niat qadha puasa, gak bisa. Bedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah masih boleh niatnya di pagi hari sebelum zuhur. Namun puasa wajib termasuk qadha puasa tidak boleh niatannya di pagi hari. Harus niatan puasa wajib itu dari malam hari. Nah, terus bedanya lagi kalau puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib jangan dibatalkan, Bu. Kalau itu niatannya qadha, teman lagi traktir, walaupun di traktirannya itu enak banget, resiko wajib nggak dibatalkan. Sedangkan kalau puasa sunnah, Bu, puasa sunnah boleh dibatalkan. Pernah Nabi SAW lagi puasa, beliau masuk di rumah, kemudian Aisyah beritahu ada makanan yang enak namanya hais. Kemudian Rasulullah SAW katakan, tadi pagi saya sudah puasa, sudah niatan puasa saya ini. Terus Nabi SAW batali, lantas beliau makan hais. Menunjukkan puasa sunnah itu masih boleh dibatalkan. Kebetulan habis kajian ini teman traktir, kita makan yuk, sebatal. Boleh nggak? Boleh. Puasa sunnah masih boleh dibatalkan. Dan itu bedanya ya puasa wajib sama puasa sunnah. Terus sekarang lihat, ada satu pelajaran menarik dari Imam Al-Bukhari. Beliau membawakan bab dengan judul doa pada separuh malam. Separuh malam tadi itu? Nih, jam berapa tadi? Jam 11 ya. Kalau sepertiga malam dari jam 1 ya. Ini separuh malam dari sini. Doa pada separuh malam. Padahal hadis yang beliau bawakan setelah itu berkenaan
dengan doa ketika sepertiga malam terakhir. Enggak bisa demikian. Ibnu Battal mengatakan, Imam Bukhari mengambil judul bab tersebut dari firman Allah, "Qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila." Bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, seperduanya atau kurangnya dari seperdua, itu sedikit. Judul bab tersebut diambil oleh Bukhari dari ayat Al-Quran. Dalam hadis sendiri menunjukkan bahwa waktu terijabahnya doa adalah pada sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan waktu tersebut dengan dia bersiap-siap sebelum masuk sepertiga malam terakhir yang awal. Hendaklah setiap hamba bersiap diri dengan kembali kepada Allah, kali itu agar mendapatkan sebab ijabahnya doa. Setiap muslim hendaklah memperhatikan waktunya di malam dan di siang hari dengan doa dan ibadah kepada Allah. Maka di sini berarti disebut separuh malam, berarti kalau bisa sudah siap-siap dari separuh malam. Walaupun tadi terijabahnya doa, terkabulnya doa itu pada sepertiga malam terakhir. Catatan, waktu malam itu dari tenggelamnya matahari, tadi waktu maghrib ya, hingga terbit fajar subuh. Jika waktu maghrib kira-kira pukul 6 dan waktu subuh itu pukul 4, berarti waktu malam ada sekitar 10 jam. Pertengahan malam berarti jam 11 malam. Sedangkan sepertiga malam terakhir dimulai dari kira-kira jam 1 dini hari. Dan kalau tadi itu disebut doa, paling bagus di sini diawali dengan tahajud, Bu. Berapa rakaat tahajudnya? Berapa rakaat, Bu? Minimalnya berapa? 2. Maksimalnya tidak dibatasi. Terus baca apa, Bu, kalau rakaatnya banyak? Jadi ibu-ibu baca apa? Hah? Kalau sudah lancar baca Al-Quran, pegang ini sudah ada HP canggih kan? Taruh sini, pas lagi sudah selesai Al-Fatihah, pegang baca. Oh, ibu nggak ada. Taruh di tempat bagaimana gitu loh. Nanti ambil lagi gitu. Gerak sedikit nggak masalah. Ada tempat yang bisa baca dari musaf. Bisa juga itu ada musaf di depannya. Sekarang sudah canggih lagi tuh, ada cakapnya itu ya. Terus taruh di depan sini kan? Nah, bisa. Saya Al-Quran yang besar sekali itu dari ibu langsung melapor ini dari dia. Bisa. Saya biasanya buka HP aja, sudah kau tahu ini. Karena kalau di HP ini ada Al-Quran versi terjemahannya. Jadi kalau bingung langsung pencet lagi, oh tahu artinya, lanjut lagi, itu bisa. Jadi nanti sambil tadabbur, sambil renungkan, kan dua terus semampunya sampai menjelang subuh tadi. Waktu terakhirnya kan subuh. Adapun witirnya milih 2 cara. Bisa sebelum tidur, bahkan bisa langsung ba'da isya. Bisa juga witir setelah bangun tidur, yaitu nanti ketika tahajud atau nanti setelah bangun tidur malam menjelang subuh baru witirnya. Tergantung keadaan orang bagaimana. Kalau dia yakin dia bangun malam, dia kerjakan witir di akhir malam. Namun kalau dia kayaknya capek ya, mau bangun nanti pasti mepet subuh, sudah kerjakanlah witirnya sebelum tidur, bisa langsung setelah sholat isya, ba'da isya, kemudian langsung lakukan witir.
Itu cara menjaganya, Bu. Jadi ba'da Ramadan, sholat malam yang di luar bulan Ramadan itu masih bisa dilakukan. Ya, sebagaimana di bulan Ramadan kita lakukan sholat tarawih. Ba'da Ramadan bisa lakukan tahajud atau sholat malam atau minimal witir tadi, Bu. Itu masih bisa dijaga ba'da Ramadan. Terus waktu yang kedua terkabulnya doa, waktu pada hari Jumat. Waktu tersebut bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah. Bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelam matahari. Jadi imam khatib ya, imam dia berkhutbah. Antara dua khutbah imam lagi duduk, itu waktu mustajabnya doa menurut pendapat ini. Atau yang kedua, di waktu asar sampai tenggelam matahari, itu juga waktu terkabulnya doa. Bisa ibu berdoa langsung ba'da sholat asar. Nah itu juga waktu mustajabnya doa kalau bertepatan dengan hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim wa huwa qa'imun yusolli, seorang muslim berdiri melaksanakan sholat, yas'alullah ta'ala syai'an illa atallahu iyyahu, lantas dia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Jadi ada waktu di hari Jumat, waktunya itu sebentar. Ibnu Hajar mengatakan, setiap riwayat yang menyebutkan penentuan waktu mustajab di hari Jumat secara marfu sampai Nabi SAW memiliki waham atau keliruan, wallahu a'lam. Intinya ada beda pendapat hingga 40 pendapat dalam masalah ini mengenai penentuan kapankah waktu terkabulnya doa di hari Jumat. Namun pendapat yang paling dekat dengan dalil ada dua pendapat. Yang pertama, antara duduknya imam di mimbar hingga selesai sholat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah kau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai waktu mustajabnya doa di hari Jumat? Ingat, di hari Jumat. Abu Burdah menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku Abu Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, iya ma baina ayat isal imamu ila antuqda as-salatu. Waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Jadi duduk tadi ya, duduk di antara dua khutbah. Terus yang kedua, ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yaumul jum'ati sinta asyrata yuridu sa'atun la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jalla syai'an illa atahallahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asri. Waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Atau waktu di hari Jumat ada 12 jam. Berarti hitungannya dari mana ya? Kalau 12 maghrib, berarti dari pagi itu sampai maghrib ya. Jika seorang muslim mohon kepada Allah sesuatu di suatu waktu di hari Jumat, pasti Allah akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah asar. Berarti waktunya setelah asar sampai maghrib. Kalau lihat dari tekstual ini berarti waktu setelah asar ini ketika asar sudah masuk. Bagi orang yang menjamak qashar sholat Jumat dengan sholat asar, waktu setelah dia melaksanakan sholat asar itu belum waktunya terkabulnya doa.
Nunggu dulu sampai waktu asar masuk. Kalau kita bahas waktu terkabulnya doa, walaupun tadi menjamak sholat Jumat dengan sholat asar boleh. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, menjamak sholat Jumat dengan sholat asar itu boleh. Kemudian yang ketiga, catatan 23, bulan Ramadan yang penuh berkah. Ini juga waktu terkabulnya doa. Ini sudah kita bahas di buku tafsir ayat puasa kemarin. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan bila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini saya lompati, sudah dibahas di kesempatan di bulan Ramadan kemarin. Terus yang keempat, namun catatannya di sini, kalau puasa sunnah karena keadaan puasanya itu juga waktu terkabulnya doa. Jadi bukan karena bulan Ramadannya, namun karena ibu lakukan puasa sunnahnya. Misalnya ibu lagi puasa Syawal, karena sebab puasa Syawal tadi doanya mustajab. Terus yang keempat, pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari Arafah 9 Dzulhijjah, patokannya itu hari Arafah di Indonesia, bukan hari wukufnya orang-orang di Arafah, karena nanti waktunya berbeda kan? Jadi misalnya wukuf di Arafahnya hari Jumat, sedangkan 9 Dzulhijjah di Indonesia hari Sabtu. Berarti yang dimaksudkan pada hari Arafah di sini pada hari Sabtunya, sesuai dengan 9 Dzulhijjah di Indonesia. Besok itu Idul Adha-nya juga berbeda nanti. Pemerintah dan Muhammadiyah itu berbeda lagi. Saya bocorkan. Sudah punya perhitungannya saya. Berarti ngomong. Nanti yang pemerintah itu 20 Juni, yang lebih dulu nanti 19 Juni. Mungkin ada yang 18 Juni lagi. Apa Bu? Hah? Oh, kalau saya orangnya pemerintah Bu, saya orangnya kemenang saya. Saya biasanya tunggu keputusan kemenang, tapi tadi tanggal 20 Juni kalau pemerintah. Nanti berbeda dengan di Saudi. Di Saudi masih nunggu Ru'yatul Hilal juga untuk keputusannya itu. Belum tentu tanggal 19, belum tentu lebih cepat daripada Indonesia. Bisa jadi sama dengan Indonesia, tergantung di sana. Nah, kalau hari Arafah, ini istimewanya Idul Adha ini Bu. Ini kan hari Arafah terkait dengan Idul Adha ya. Perhatikan. Tadi tanggal 20 Juni, berarti nanti dari tanggal 1 Dzulhijjahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, ini namanya hari Arafah ya. Oke. Terus tanggal 9, terus 10 Idul Adha ya ini ya. 11, 12, 13.
Ini namanya hari apa, Bu? Tasyrik. Ada syariat yang begitu lama di awal Dzulhijjah dibandingkan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu ibu mulai takbiran dari malam Idul Fitri. Ya, dari malam Idul Fitri baru ibu mulai takbiran kan? Dari waktu maghribnya sampai ke tempat sholat menuju ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id. Istimewanya Idul Adha itu dari tanggal 1 ini, Bu. 1 ini sampai tanggal 9. Lanjut lagi tanggal 10 sampai tanggal 13. Berapa hari ini? 13 hari. Di 13 hari ini. Nah, sekarang tolong dibedakan, takbir itu ada 2 macam. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau sampai tanggal 8 berarti. Ini namanya takbir mutlak atau bebas. Diperintahkan takbir dimanapun dan kapanpun. Takbirnya dimanapun dan di kapanpun. Ingat, disuruh takbir di mana-mana. Kayak kalau kita mau bilang takbir itu kan kemana-mana gitu, bebas ya. Tidak terkait dengan waktu sholat, Bu. Dan terus dari tanggal 9 hari Arafah waktu subuh waktu subuh sampai tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik yang terakhir waktu asar. Berapa hari itu? 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari ya? 5 hari ya? 1, 2, 3, 4, 5. Setiap pada sholat mulai dari ini, mulai dari waktu subuh tanggal 9 sampai waktu asar tanggal 13, itu ada takbir yang disebut takbir muqayyad. Setiap ba'da sholat takbir. Ini bebas. Yang ini ba'da sholat. Kalau disebut ba'da sholat tuh berarti zikir ba'da sholat itu ditunda dulu. Jadi saya habis waktu subuh ini ya, terus saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terserah berapa kali. Setiap pada sholat takbir. Waktu subuhnya. Terus dapati lagi waktu tanggal 9-nya, waktu zuhurnya, waktu asarnya, waktu maghribnya, waktu isya. Setiap pada sholat. Tadi dahulu kan takbir dulu apa zikir pada sholat dulu? Takbir dulu, baru zikir pada sholat. Nanti sampai hari tasyrik terakhir ini. Beda dengan ini. Kalau takbir Idul Fitri, takbir muqayyad atau takbir mutlak? Takbir Idul Fitri, takbir mutlak atau takbir muqayyad? Ibu takbirnya itu ba'da sholat atau bebas takbirnya? Bebas. Maka takbir Idul Fitri takbir ini, Bu. Maka takbirnya kan keliling-keliling tuh. Sambil pakai pakaian pocong, sambil sound system yang keras-keras, musik koplo,
Zaman ini kan mutlaknya sudah benar bebas memang. Tapi ya tadi itu loh, kok si pocong itu ikut-ikut takbir itu kepiye? Nah, kalau takbir rubaiyat ini setiap ada sholat dari tanggal 9 waktu subuh sampai waktu asar tanggal 13. Diingat. Jadi kalau takbir mutlak, ibu jalan mau pergi ke rumah sakit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lagi ngantri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi mau siap-siap ke rumpi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lagi mau tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan tadi zikir takbirnya tadi gak jadi berumpi akhirnya. Ganti dengan zikir tadi. Itu takbir, namanya takbir mutlak tadi itu. Yang biasanya orang Indonesia nggak tahu itu takbir mutlak tadi. Dia nggak tahu itu. Jadi kalau orang Saudi itu sudah tahu kalau sudah masuk Zulhijjah, masuk Zulhijjah ini orang mau masuk masjid sudah takbir di luar itu. Dia takbir sendiri aja. Sampai datang ke tempat sholat dia takbir lagi, terus dia laksanakan sholat, habis sholat dia takbir lagi gitu, bebas takbir itu. Ya, jadi tolong bedakan dua takbir itu ya. Kalau takbir Idul Fitri namanya takbir apa tadi? Mutlak. Makanya kalau takbir Idul Fitri itu bukan selesai sholat maghrib langsung takbir, bukan. Setelah selesai sholat maghrib zikir dulu. Setelah itu bebas takbir, terserah. Setelah sholat isya zikir dulu, setelah itu takbirnya bebas lagi. Malamnya dia mau takbir juga bebas. Subuh hari dia mau takbir juga bebas. Mau berangkat dari rumah ke tempat sholat dia takbir lagi bebas. Itu bedanya. Dan takbir itu jahar ya. Takbir itu sifatnya jahar. Karena memang itu syiar. Orang tahu, oh ini ada ini umat Islam ini. Dia bertakbir itu. Makanya beberapa sahabat seperti Umar bin Umar itu ketika di Abu Hurairah saat di pasar mereka takbir, akhirnya orang-orang itu takbir juga bersama mereka. Karena mereka ingin mengajarkan. Maka kalau ada orang-orang yang bisa mengajarkan, kasih tahu orang itu, oh ini takbir ini sekarang ini. Itu bisa dilakukan ketika itu. Jadi kalau lihat dari sisi takbirnya di sini, ibu-ibu sekalian, Idul Adha itu perayaannya lebih besar daripada Idul Fitri. Bu, 13 hari loh. Idul Fitri berapa? 1 aja. Oh, 3 hari dari Indonesia ya. 13 hari begitu, lama sekali. Dari awal masuk Zulhijjah sudah menunjukkan situ ada syariat takbirnya itu. Berarti hari besar itu, karena Allah diagungkan terus. Bukan Allah diagungkan itu nggak perlu pakai alat musik bu, nggak perlu campur dengan musik koplo, nggak perlu joget-joget. Apa coba fungsinya dengan musik koplo tadi? Mana takbirnya? Orang nggak dengar takbir itu. Orang cuma goyang-goyang aja. Oh asik nih takbirnya. Bukan takbirnya, musiknya tadi itu. Rusaknya zaman ini nih. Sampai beberapa takbir itu tanya saya, Ustaz, ini gimana nih urusan anak remaja ini? Mereka itu pas Ramadan nggak pernah keluar, pas takbiran keluar semuanya. Iya Pak, saya heran juga sama mereka ini. Saya tuh kena macet 2 malam tuh. Saya mau pergi ke toko aja, macet 2 malam. Ketemu si pocong-pocong itu. Dan saya cerita pocong itu karena saya lihat hebat, pocong keluar. Oh tahu musik-musik gimana? Kena macet di jalan. Oh saya dalam mobil aja kayak kena gempa dalam mobil itu. Ya Allah, sound systemnya. Aduh, buat sound system lu.
Itu remaja tadi yang baru keluar tuh, keluarnya pas malam Idul Fitri. Ramadan nggak pernah ke masjid tuh. Ramadan nggak pernah keluar. Itu tak ada komentar tuh, mereka bilang, Ustaz, ini gejalanya setelah pandemi loh ini Ustaz. Sebelum pandemi kamu nggak pernah dapati kayak gini. Sebelum pandemi mereka ke masjid. Tapi ketika pandemi sudah, karena asik gadget, HP, mabar, terus main bareng, terus ya sudah pas Ramadan juga lanjut lagi, nggak mau keluar dulu. Itu keluarnya itu pasti di malam Idul Fitri tadi, di mana setan-setan sudah dilepas lagi. Itu setan-setan di antara mereka juga. Jadi kalau mau ngajarin orang takbir itu sederhana sekali. Saya ngajarkan ke remaja-remaja masjid saya, sudah di masjid aja, ngapain kamu keliling-keliling? Masjid pakai toa, sound system itu sendiri, nggak perlu capek-capek kemana-mana. Kamu teriak-teriak sepuas-puasnya itu. Kamu mau teriak-teriak sepuas-puasnya, sudah takbiran belum itu? Takbiran, takbir mutlak itu. Dapat sunnahnya. Daripada keliling-keliling. Keliling saja sampai jam 2 malam bu. Keliling takbiran saja sampai jam 2 malam bu. Mulai keluar jam 9, selesai jam 2 malam. Percaya nggak sholat subuh? Percaya mereka sholat subuh? Mustahil. Nggak mungkin sholat subuh. Nah, sekarang dia tak ke 9 Dzulhijjah lagi, balik ke 9 Dzulhijjah. Tapi istimewanya itu ya, mulai dari waktu subuhnya sudah disuruh apa? Takbir. Nah, di 9 Dzulhijjah itu ada doa yang mustajab. Di samping itu untuk orang yang tidak berhaji. Untuk orang yang tidak berhaji, 9 Dzulhijjah ini disunahkan untuk puasa sunnah, puasa hari Arafah. Khusus untuk siapa bu? Yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji tidak dianjurkan puasa. Sedangkan yang berhaji tidak dianjurkan puasa. Dari Amr bin Shu'aib, ini tentang doanya ya di hari Arafah. Dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, khairul doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kalau doa ini berlaku untuk orang yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Untuk yang berhaji lebih mustajab lagi doanya. Karena dia terkumpul dua keutamaan dulu. Pertama keutamaan tempat, yang kedua keutamaan waktu. Kalau yang haji itu dia nanti berdoa. Ya. Nanti waktu zuhur. Tadi suruh puasa nggak yang haji? Enggak ya. Zuhur sampai maghrib. Berapa jam? Zuhur sampai maghrib berapa jam? 6 jam. Nanti di sholatnya di Arafah itu sholat jamak takdim. Zuhur asar itu dikerjakan di waktu zuhur, dimajukan. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Setelah itu sisa waktunya suruh doa. Doa 6 jam. Ini gak usah keliling-keliling kemana-mana ini. Ini gak usah ke bukit, apa bukit cinta namanya itu? Saya nggak tahu bukit cinta lagi. Jabal Rahmah, katanya pertemuan Adam dan Hawa di situ. Sejarahnya juga belum jelas. Nah, setelah zuhur asar, dia berdoa sampai waktu maghrib. Ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lagi bahas doa 9 Dzulhijjah untuk jamaah haji. Jamaah haji doanya lebih lama. Tapi kalau kita di Indonesia cukup sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya berarti dari waktu pagi sampai waktu maghrib. Tapi kalau menjadikan mau berdoa lebih afdal,
zuhur sampai maghrib. Soalnya kalau mau disamakan jamnya kan nggak pas. Kita sini sudah zuhur sampai baru apa? Jam 8. Iya kan? Kita sudah maghrib di sana baru jam 2. Nah, jadi pakai waktu kita aja di sini. Khairul doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hari Arafah tadi tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi jemaah haji dia punya dua keutamaan, yaitu keutamaan tempat. Dia pas berada di Arafah karena sedang wukuf di Arafah, dia sedang menunaikan rukun haji. Kemudian keutamaan kedua, dia dapati hari Arafah di situ. Sedangkan kita di Indonesia cuma dapati satu keutamaan, yaitu bertepatan dengan hari Arafah. Adapun keutamaan doa ini hanya khusus bagi yang wukuf di Arafah. Apakah berlaku juga keutamaan ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Yang tepat mustajabnya doa tersebut adalah umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada hari. Sedangkan yang berada di Arafah, ia berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Nah, para sahabat dahulu saling mengingatkan pada hari Arafah untuk sibuk dengan ibadah dan memperbanyak doa, serta tidak banyak bergaul dengan manusia. Atha bin Abi Rabbah mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab, jika engkau mampu mengasingkan diri pada siang hari Arafah, maka lakukanlah. Maka pada siang hari Arafah, kalau dia berdekatan dengan hari Arafah tadi, banyak ibadah, terutama perbanyak doa saat itu. Ditambah lagi kan lagi puasa, berarti keutamaannya dua, doanya terkabul karena dua keadaan. Pertama karena hari Arafah, yang kedua karena sedang puasa Arafah. Nah sekarang kalau ada yang punya qada puasa, utang puasa Ramadan, apakah boleh lakukan puasa Arafah? Jawabannya boleh. Kalau puasa Arafah tidak seperti puasa Syawal. Kalau puasa Syawal disyaratkan. Dua tadi tahu. Untuk dapat puasa sempurna apa tadi dua syaratnya? Satu, bayar qada dulu. Yang kedua, tunaikan puasanya di bulan Syawal. Sedangkan kalau puasa Arafah tidak disyaratkan harus lakukan puasa Ramadan sempurna dulu, enggak? Beda. Maka kalau ibu memilih, sebenarnya bisa dua niat nih. Bisa qada puasa kalau dia masih punya utang ya. Qada puasa dilakukan pada hari Arafah, tapi niatan utamanya qada. Maka karena bertepatan dengan hari Arafah, dia dapat dua-duanya. Qadanya dapat, puasa Arafah dapat. Atau tidak, dia niatan puasa Arafah saja, nanti qada bisa dilakukan setelah hari Arafah tadi. Jadi setelah hari tasyrik. Dan ingat di Idul Adha, hari tasyrik pertama, kedua, ketiga, tidak boleh lakukan puasa sunnah kecuali untuk satu kasus, untuk orang yang berhaji. Bagi yang tidak punya hadiyu, maka dia boleh berpuasa meskipun sudah masih hari tasyrik ketika itu, untuk jamaah haji saja. Kalau orang sini nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk waktu mustajabnya doa. Monggo jika ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau puasa Syawal di pembahasan ulama masih boleh jika di bulan Syawal dia mungkin cuma dapat beberapa hari, terus sisa 2 hari misalnya, dia boleh qada di bulan Dzulqa'dah, masih dibolehkan. Qada puasa Syawal kan? Iya, masih dibolehkan. Berarti qadanya di bulan Dzulqa'dah, kecuali ada uzur ya. Selama ada uzur, qada boleh kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur nggak boleh. Boleh. Tapi pahala di bulan Syawal lebih besar daripada di bulan Dzulqa'dah.
Itu. Apakah sholat mutaqo? Adakah dalam sholatnya? Saya belum mengetahui sholat ini. Jika dalam sholat sambil pegang mushaf untuk membacanya dan melakukan gerakan melebihi 3 gerakan, tidak membatalkan sholat. Gerakannya tidak sampai 3 tadi. Dia cuma ingat 3 gerakan yang membatalkan sholat itu kalau memenuhi 1. Gerakannya tadi itu berturut-turut, kemudian hitungannya 3. Berturut-turut kemudian hitungannya 3. 2 syaratnya harus ada. Kemudian bukan dalam keadaan wudhu. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka sholatnya bisa batal. Tapi kalau 3-nya tidak berturut-turut, tidak batal. Rakaat pertama dia garuk 1 kali. Kalau garuk kepala mau berapa kali pun gak usah dihitung. Kalau gantung, gantung aja. Itu gak usah dihitung. Yang dihitung 3 itu kalau tidak ada perlu. Pecis dia buka. Ngapain? Itu nanti dihitung itu. Atau dia jalannya 3 langkah. 1, 2, 3, batal. Berturut-turut ini. Namun dia cuma kalau 1 kali. Ada kebetulan safnya sini kurang rapat. 1, nggak 1 ya. Jadi kalau pegang mushaf tadi bukan 3 gerakan berturut-turut, tidak ada masalah di situ. Ada lagi? Dia dapat, tapi tidak sebesar pahalanya seperti dilakukan di bulan Syawal. Masih penting kan, masih bisa pokok ya, daripada tidak sama sekali gitu. Kodok dulu. Utangnya 15, berarti bayar utang 15 dulu. Nanti bisa kodok Syawal. Jadi kodok Ramadan dulu, baru kemudian nanti lakukan puasa Syawal. Tapi kalau sudah selesai bulan Syawal, berarti kodok puasa Syawal. Ya nggak apa-apa. Utangnya berapa hari? 13. Alhamdulillah. Ya tambah 6 tambah 13 wes 19 itu. Semampunya saja Bu, gak usah dipaksakan kejar puasa Syawal Bu. Puasa Syawal hanya sunnah Bu. Jalan kebaikan mau puasa setahun penuh itu bukan hanya puasa Syawal Bu. Puasa ayamul putih, ayamul bid, atau puasa 3 hari 3 bulan itu pahalanya puasa setahun penuh juga loh. Ibu masih punya jalan kebaikan yang lainnya. Jangan hanya fokus ke 1. Laki-laki juga beban hidupnya banyak loh. Malasnya juga banyak. Itu masih jalan kebaikan masih banyak loh. Pernah saya dengar pendapat ulama atau guru mengenai niat mengkodok puasa Ramadan bareng dengan niat puasa Syawal. Iya bisa. Tapi kalau ibu tadi lagi bahas puasa setahun penuh, niat puasanya itu harus puasa Ramadan dulu, baru kemudian puasa Syawal. Kalau ibu mau barengkan puasa Syawal dengan puasa apa tadi? Qadha, monggo, tapi tidak dapatkan puasa setahun penuh. Silakan. Ustaz, untuk takbir muqayyad apakah hanya setelah sholat wajib? Kalau kata ulama Syafi'iyah, tidak hanya setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah, setelah sholat jenazah, setelah sholat rawatib, itu lakukan takbir tadi. Karena muqayyad itu artinya setelah sholat apapun. Sholat ba'diyah itu bolehkah hanya Al-Fatihah saja dibaca? Boleh-boleh saja. Berarti dia tinggalkan suatu hal yang sunnah, yaitu membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Dia tinggalkan yang sunnah saja di situ.
Ada lagi? Waktu saja. Setelah sholat wajib di sini saya bahas. Nanti di poin ke-6. Belum. Itu nanti masuk waktu mustajab juga. Ya. Ada lagi? Ya. Dapat. Itu tidak kaitannya dengan orang di masjid, Bu. Tadi waktu setelah asar sampai maghrib di rumah pun dapat. Itu berarti cuma untuk orang yang hadiri khutbah Jumat. Antara dua khutbah tadi dapat antara azan dan iqamah, iya bisa. Tapi kalau yang khusus tadi antara asar dan maghrib bisa ibu dapat di rumah. Ketika azan subuh baru niat kotor. Malam ini kita sudah punya niatan besok mau puasa enggak? Iya, sudah cukup itu namanya niat, Bu. Niat itu artinya keinginan. Ya. Yang penting malamnya itu besok saya mau bayar utang puasa nih. Sudah namanya niat itu, Bu. Kalau puasa sunnah boleh sebelum zuhur. Yang penting pagi harinya belum melakukan pembatal puasa apapun. Belum sarapan, belum minum, gitu. Ada lagi, ya. Bisa pada witir saja baru berdoa. Ada lagi? Ya, Bu. Kalau ketika waktu sholat Jumat, kita yang kaum wanita itu kalau sholat zuhurnya setelah selesai sholat Jumat gimana? Boleh nggak? Boleh saja sholat zuhurnya setelah selesai sholat Jumat. Adapun kalau ibu lakukan ketika sholat zuhurnya sudah masuk waktunya, boleh. Jadi Meskipun di masjid belum selesai sholat Jumat, boleh. Ada lagi? Ya. Witir setelah sholat isya, witirnya 1 rakaat. Ya. Kita sholat tahajud. Cukup genap saja semuanya, tidak ada witir lagi. Tidak ada rakaat ganti lagi. Karena tadi awal malam sudah witir 1 rakaat. Bacaan sholat witir itu sama di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Subhanallahil qudus, subhanallahil qudus, subhanallahil qudus, rabbil malaikati war ruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min al-khusyan alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya. Boleh merutinkan witir pada isya terus, tidak masalah. Ya, ada lagi. Cukup ya? Ya, Bu, balik belakang. Silakan, Bu. Ketika di masjid, boleh. Kalau mau ikut berjamaah boleh, ibu sendiri juga boleh. Mana yang lebih enak bagi ibu, boleh ikut berjamaah, boleh sendiri-sendiri juga nggak masalah. Nanti tidak perlu tutup witir lagi karena sudah tarawih, sudah tutup witir tadi. Itu sudah namanya sholat tahajud kalau sudah bangun tidur.
Itu namanya sholat tahajud kalau sudah bangun tidur malam. Ya, kembali. Nah, karena sekarang sudah tahu berbeda, ibu tolong nanti ketika di masjid itu sudah tahu, Bu. Jadi kalau di masjid misalnya, ini antara 2 hari tadi ya, misalnya Jumat Sabtu ya, di masjid pilih Jumat, ibu sholatnya Sabtu, ibu jangan nyetornya hari Jumat, bilang saya mau disembelih kurbannya hari Sabtu. Jadi sudah dari jauh-jauh hari, ibu sudah tahu itu berbeda, itu fungsinya. Cari tempat yang lain. Jangan sudah tahu kayak begini, ternyata pas masuk Zulhijjah baru tahu, aduh berbeda. Ibu narik kurban lagi sudah nggak bisa, kasihan orang masjid. Itu fungsinya kenapa saya sudah jauh-jauh hari tahu kayak begini. Saya kalau menerima jadwal, saya mikir-mikir, Bu. Itu jadwalnya hari apa? Saya biasanya ke pemerintah. Oh maaf, saya nggak bisa ngisi. Kalau saya terima di jadwal khutbah misalnya, kalau sudah timbang-timbang. Kenapa sekarang saya sudah bisa bilang ini berbeda? Pemerintah itu sudah punya ketetapan baru yang disebut dengan MABIMS. MABIMS itu 4 kementerian agama di Asia Tenggara ini semuanya sepakat dengan kriteria ini. MABIMS itu Menteri Agama Brunei, MABIMS Indonesia, Malaysia, Singapura, 4 sepakat. Kriterianya sama. Ya. Karena mereka pakai kriteria yang sama ini, bisa dipastikan hari raya tanggal itu. Itu untuk saat ini mudah menentukan. Kita berharap ya semua ormas itu bisa barengan semuanya. Nah, namun negara kita ya bebasin semua, sehingga semuanya diperbolehkan itu berbeda. Ya, kita doakan mudah-mudahan besok jadi sama kriterianya. Cuma masalah kriteria saja, kriterianya itu belum bisa disamakan. Namun kalau besok-besok bisa disamakan ya kita doakan aja itu bisa sama, masih bisa kok. Karena dulu itu bisa sama, cuma belakangan ini aja yang berbeda. Gitu. Jadi besok sudah mikir-mikir untuk kurban dulu. Ya, jangan kurbannya ibu misalnya, sholatnya hari Sabtu, kurbannya sendiri hari Jumat, nggak bisa. Kurban ibu nggak sah itu, kecuali kalau ibu pilih sholat hari Jumat, kurbannya juga di hari Jumat, gitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi pada Senin yang ke-3. Demikian kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dan dari solusi binatang sosial. Baik, banyak